Jadi kita ini, apalagi di usia saya udah 57 tahun, kita hanya mau mengantarkan saja. Mengantarkan bagaimana Tangtang ini jadi. Biarkan generasi berikutnya. Punten ini Pak, kita ini hanya mencatat dengan catatan begini. Penguasanya itu setuju. Kalau penguasanya nggak setuju kan bahaya Pak. Capek-capek kita kerja Pak. Namanya aja pengusul. Iya betul. Terima usulannya ya alhamdulillah. Iya iya. Tidak diterima nggak boleh. Iya iya. Pemirsa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar pembentukan Daerah Otonomi Baru Tangerang Tengah. Ini luar biasa, digagas setahun yang lalu, tapi bola sekarang sudah ada di tangan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kita mau dengar sejauh mana sih progresnya? Tentu kita langsung pada orang yang paling tahu siapakah dia. Dia Ketua Ad Hoc Pembentukan Daerah Otonomi Baru Tangerang Tengah. Namanya Haji Endang Iskandar. Sekarang sudah ada di samping kiri saya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ini biar lebih akrab nih. Aku mau panggil Bang Haji aja. Setuju? Silakan, setuju. Silakan. Silakan. Setuju, Bang Haji. Ya. Jadi gini, kita lihat kemarin kan ada audiensi dengan Pak Bupati ya, Pak Zaki, dan itu sudah clear bahwa ini jalan. Nah, tapi tentu kita ingin tahu seperti apa progresnya. Silahkan Pak Haji. Baik, terima kasih Bung Sahri Rasid sudah berkunjung ke tempat saya, Base Camp 7 di Jalan Sasak 7, nomor 7, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Perjalanan dari BPKTT pertama ini Tangerang Tengah itu awalnya digagas oleh teman saya, sahabat saya, yaitu Bapak Nurdin Satibi. Nah, alhamdulillah tanggal 26 Mei 2023 kita diterima oleh Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, dan beliau menyampaikan beberapa hal yang memangnya menyangkut Tangerang Tengah ini, dan menurut saya itu luar biasa Pak, kemajuannya luar biasa gitu. Nah, artinya luar biasa di sini bahwa begitu peduli Pak Bupati, karena kalau kita lihat proses DOB ini kan ada 4 ya. Aspirasi masyarakat melalui presidium, lalu kemudian tahap kedua ke Bupati. Nah, Bupati ini kemarin welcome banget, dan kalau tidak salah membahas soal hasil survei BRIN. Ya, jadi survei BRIN itu dipaparkan oleh Pak Bupati. Yang pertama survei antara dan BRIN itu, pertama masalah luas wilayah. Luas wilayah ini sudah cukup Pak, sudah cukup, sangat cukup. Yang kedua PAD. PAD-nya juga sudah melebihi, sudah cukup. Yang ketiga SDM-nya sudah cukup juga. Nah, jadi dari situ mungkin Pak Bupati juga bukan orang yang gegabah ya. Nah, jadi intinya ketika dia sudah mendapatkan hasil survei dari BRIN dan antara, barulah kita tim ad hoc itu dikumpulkan Pak. Gitu. Iya, karena kan memang di tahap kedua ini survei ini bukan hanya mensurvei masyarakat siap atau tidak, tetapi kan termasuk kesiapan induk kabupaten ini untuk ditinggalkan. Iya, siap. Nah, tapi kan ada yang menarik. Awalnya kan diusulkan 6 kecamatan. Iya, betul sekali. Kecamatan. Nah, dalam pertemuan itu kan tiba-tiba ada berita agak ini mengagetkan. Mengagetkan, tapi tentu ada pertimbangan. Bisa dijelaskan dalam hal ini Kecamatan Panongan ya, Pak? Iya. Baik, jadi awalnya Pak Bupati itu menyetujui 6 kecamatan. Namun setelah hasil survei itu, baik yang dilakukan oleh BRIN maupun antara, 5 kecamatan ini sudah cukup. Baik jumlah wilayahnya dari PAD-nya gitu. Jadi Panongan dalam hal ini ditarik kembali menjadi tetap berada di induk di Tiga Laksa. Dan sebagian masyarakat Panongan pun sangat menerima waktu ada perwakilan dari Kecamatan Panongan Pak gitu. Gitu. Siap. Jadi istilahnya dengan 5
kecamatan yang ada tidak mengurangi persyaratan yang ada. Tidak mengurangi ya, siap. Atau anu juga dari satu sisi kalau 6 ini terlalu besar ini, sementara induk agak kekurangan atau gimana? Enggak juga Pak. Oh, enggak. Karena begini, kalau saya lihat 5 kecamatan ini ibarat bayi, kata Bupati. Bayi ini cukup sehat dan bergizi. Dan induknya itu kalau bahasa orang Betawi itu bapaknya, emaknya 3 rasa juga tidak kekurangan gizi. Jadi cukuplah kita hanya 5 kecamatan itu Pak. Siap. Barangkali istilah yang lebih tepat adalah 5 kecamatan ini ibarat bayi baru lahir langsung lari, Pak. Ya gitu. Bahkan bisa baca Pak. Iya. Lebih pagi lagi. Belum sekolah tadi. Iya bisa baca Pak. Yang penting pesan Bupati itu jangan sampai salah urus. Iya. Karena kalau misalnya bayi ini begitu lahir bergizi, sehat, kalau salah urus bisa bermasalah juga Pak. Gitu. Jadi saya menangkap apa yang Bapak katakan. Pak Bupati mungkin ingin mengatakan begini, dari sisi Pemkab sudah tidak ada masalah. Oh iya betul. Artinya ada teman-teman yang ada ini gimana mengurusnya nanti ini. Ya betul setuju ya. Siap. Jadi memang harus siap semua ya. Iya siap. Artinya bukan sekedar ngusul lalu kemudian ditanggapi sudah selesai kan, bukan seperti itu. Betul. Oke, itu menarik sekali. Tapi kemudian tentu kita berharap bahwa ketetapan apapun namanya, penetapan dari Pemkab ini kan menurut saya sudah harus ada sebelum September. Iya. Pertimbangannya bahwa Pak Zaki selesai September. Betul. Apa betul begitu, Pak? Betul. Jadi mungkin kita agak sedikit kerja keras. Dalam hal ini tim ad hoc dengan Pemda Kabupaten Tangerang. Sebelum itu Pak Bupati selesai di September, mudah-mudahan segera diparipurnakan Pak oleh DPRD. Karena baik Pemda itu, DPRD dan Bupati sudah tidak ada masalah sama sekali Pak. Sudah tidak ada masalah ya. Jadi clear ya. Iya, clear. Artinya ini tinggal melihat waktunya saja. Iya, betul. Tapi kira-kira menurut Bang Haji ini kita berandai-andai ini. Respon di tingkat provinsi kira-kira bagaimana menurut Anda? Kalau tingkat provinsi saya yakin lah. Karena dengan pemisahan Tangerang Tengah ini tidak mengurangi PAD provinsi. Siapapun yang menjadi gubernurnya tidak ada masalah Pak. Yang agak kurang itu kan APBD Kabupaten Tangerang, bukan provinsi. Karena kita tetap aja nginduknya ke Provinsi Banten Pak. Jadi menurut saya insya Allah saya yakin pejabat di provinsi juga bijaksana dalam hal ini, karena ini betul-betul aspirasi warga Tangteng, juga aspirasi yang memangnya DPRD Kabupaten Tangerang Pak. Ya, gitu Pak. Siap. Iya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, siap. Bahwa ada suara-suara nanti gimana di tingkat 1 nih. Pokoknya kita jalan dulu lah. Betul. Siap. Tapi gini Pak Haji, ini kan sebelumnya kan ada presidium, lalu kemudian ada ad hoc. Lalu kemudian ad hoc ini sebenarnya siapa saja sih isinya? Siap. Kalau ad hoc ini adalah sebenarnya lahir dari presidium, cuman dibentuknya oleh pemerintah daerah kabupaten. Rata-rata pengurus ad hoc ini itu ada dari 6 kecamatan. Namun pada akhirnya ketika Panongan itu tidak bergabung ke kita, Pak Muhyiddin waktu itu dia dengan Legowo. Jadi kebanyakan juga hanya casingnya aja Pak, orang-orangnya itu saja. Jadi orang-orangnya juga orang-orang presidium. Sepertinya Pak Nurdin, dia menjadi wakil ketua ad hoc. Banyaklah yang memangnya sama saja Pak. Cuman untuk mungkin melengkapi daripada pemerintahan ini, jadi BPKTT tetap berjalan. Nah ada yang memangnya yang wakil dari antara masyarakat dengan Pemda, dibentuklah kami tim ad hoc. Jadi sebenarnya fungsi utamanya ad hoc ini apa sih? Yang pertama menjadi jembatan antar masyarakat dengan Pemda Tangerang. Yang kedua mungkin nanti kita ada sosialisasi. Nah mohon maaf juga tadi salah satu yang rekomendasi dari BRIN dan antara itu semuanya sudah oke.
dari kemasyarakatannya, dari PAD-nya, dari wilayahnya. Cuman memang mungkin belum banyak yang tahu juga, yang apa namanya sebagian masyarakat Tangteng itu. Jadi tim ad hoc, dan Pak Bupati sudah berkali-kali ngomong bicara tim ad hoc ini akan diundang di setiap event kegiatan Bupati Pemda Kabupaten Tangerang gitu. Ya. Artinya kan begini, ini memang wewenang, fungsi dan tugasnya jelas ya, betul. Sebagai penyambung. Ya. Tetapi kan yang jadi persoalan adalah legalitasnya seperti apa, seperti yang banyak teman-teman persoalkan. Iya, iya. Legalitas itu Pak Bupati sedang koordinasi dengan Kemendagri. Terus mendorong ke Kemendagri bagaimana dengan SK ad hoc. Tapi kalau saya percaya betul kepada Bupati Kabupaten Tangerang ini, Pak Ahmad Zaki Iskandar ini. Kenapa? Dia selalu namanya konsekuen dan komitmen lah dengan siapapun itu. Jadi insya Allah menurut saya tidak usah khawatir juga tim ad hoc. Karena ad hoc ini Pak pun hanya sementara Pak. Kalau sudah Tangteng sudah jadi, ya sudah bubar. Jadi kita ini, apalagi di usia saya udah 57 tahun, kita hanya mau mengantarkan saja, mengantarkan bagaimana Tangteng ini jadi. Biarkan generasi berikutnya. Punten ini Pak, mohon maaf gitu ya, kan nggak mungkin langsung jadi Pak. Ada proses perjalanan. Jadi setelah mungkin DPRD setuju, Bupati setuju, kan kita dibawa ke provinsi. Nanti provinsi mengevaluasi. Nah kalau provinsi itu mengevaluasi udah selesai, dibawalah ke Mendagri, ke DPR RI, khususnya Komisi 2. Ya nanti itu menurut saya perjalanan di atas 5 tahun. Jadi punten, mohon maaf gitu. Kita ini hanya mencatat dengan catatan begini, penguasanya itu setuju. Kalau penguasanya nggak setuju kan bahaya Pak. Capek-capek kita kerja Pak. Namanya aja pengusul. Iya betul. Terima usulannya ya alhamdulillah. Iya. Tidak diterima nggak boleh. Iya. Pemirsa tentu penasaran, siapa sih Haji Endang Iskandar ini? Nah, untuk mengetahui lebih jauh, kita langsung tanya aja ke Bang Haji. Siap. Bang Haji, ini kan Anda ini seorang pebisnis. Iya, betul. Lalu kemudian terjun mengurusi DEB Tangerang Tengah. Iya. Ini gimana ceritanya? Siap, makasih Bung Sahil. Jadi begini Pak, hidup ini kita harus ada manfaatnya. Kalau saya seorang pembisnis, itu hanya sekelompok orang yang menikmati. Tapi, kenapa saya tertarik dengan daerah otonomi baru, Tangerang Tengah khususnya? Pertama, saya sangat merespon dari DPRD dan Bupati. Dan ada aspirasi masyarakat. Untuk itu saya mau tidak mau harus terjun, harus membantu pemerintah Kabupaten Tangerang. Karena dari dulu, jadi punten Pak, sebelum bisnis saya dulu itu pernah menjabat sebagai Ketua BKM Kabupaten Tangerang. Program itu ada 2 Pak, dari zamannya Pak SBY, PNP Mandiri, dan diteruskan ketika Pak Ismet menjadi Bupati, itu namanya program PNPM Verifikasi. Dan rata-rata itu dana yang baik dikucurkan dari APBN maupun dengan APBD itu untuk masyarakat kecil Pak. Karena itu dikerjakan oleh kelompok swadaya masyarakat, KSM. Kita membuat jalan-jalan lingkungan, membuat rumah tidak layak huni, membuat jembatan-jembatan. Nah dari situ kan kita dididik punya hati nurani Pak. Ya kan, walaupun sekarang saya pembisnis sih, pengusaha nih, kita punya hati nurani. Kenapa? Karena waktu itu dengan keterbatasan dana yang diunjukkan baik oleh pusat maupun oleh pemerintahan Kabupaten Tangerang itu terbatas Pak. Bagaimana kita mengajak masyarakat berswadaya? Yuk ini nggak ada jalan, yuk kita sama. Bukan memperbaiki jalan Pak Du, membangun jalan yang tidak ada jalan bisa menjadi jalan, yang tidak ada jembatan bisa jadi jembatan. Rumah yang tidak layak huni, bagaimana orang-orang, mohon maaf, yang ekonominya yang sangat lemah, kita bantu dengan dana itu. Dan di situ saya didik luar biasa.
baik itu dari konsultan-konsultan yang datangkan dari pusat ataupun konsultan-konsultan dari Pemda. Nah dari situ saya tertarik nih, oh saya harus menghantarkan ini Tangerang Tengah menjadi daerah otonomi daerah baru. Tentu kita nih harus menyiapkan sumber daya manusianya anak-anak muda ini Pak. Kalau kita udah nggak mungkin. Dan saya udah ngomong ke anak-anak muda, dulu dengan keberanian saya nih nggak ada jalan nih Pak, kesini nggak ada jalan Pak. Saya dulu, bukannya sakit hati Pak, bukan bagaimana ya, tidak jalan. Saya datang, saya juga mantan ketua BPD, sampai selesai tak tergantikan ini saya nih, sampai ketua LPM segala macam. Itu kita susah banget Pak. Punten nih cerita sedikit, saya punya mertua Pak, sakit, mana hujan, itu digotong dari rumah mertua saya sampai ke jalan besar, ke jalan provinsi. Nah dari situ saya mencari ini ada di mana sih untuk membantu pembangunan di daerah ini. Ternyata saya ke desa tidak ada, ke kecamatan tidak ada. Oh ternyata adanya di Kabupaten Tangerang. Nah dari situ dengan itu kita ada program yang namanya PNPM. Jadi bagaimanapun juga saya udah ngomong, udah bicara ke anak muda, SDM-nya sudah cukup bagus. Tapi kita harus punya hati nurani, harus peduli. Sorry Pak Haji, Pak Haji tadi ngomong antara Tangerang Tengah dengan anak muda. Ini gimana penjelasannya? Iya gini Pak, kita ini rata-rata baik dari BPKTT maupun di tim ad hoc, rata-rata kan udah di atas 50 tahun. Ya kan? Iya nggak mungkin gitu Pak. Apa kita nanti, mau jadi wali kota? Nggak mungkin. Kita 10 tahun kemudian udah 67 Pak. Apa kita mau jadi DPRD? Nggak mungkin. Tapi kita harus menyiapkan SDM anak muda. Jangan sampai ketika ini tangteng jadi, anak mudanya tidak siap. Nah, makanya kan tadi, kalau ini lagi ada sekolah IPDN, ya sudah sekolah lanjutkan. Oh, ini ada sekolah apa gitu. Jadi ketika di Tangerang Tengah, mereka yang mengisi, bukan kita Pak. Kita hanya tercatat di dalam sejarah, nih Haji Endang Iskandar sebagai ketua ad hoc, Tangteng, Pak Nurdin sebagai ketua BPTKTT, itu aja. Jadi intinya gitu Pak, SDM-nya sekali lagi itu pun amanat dari Pak Bupati. Tapi kan kira-kira menurut perkiraan Bapak ini, kalau ini berjalan normal artinya mulai dari aspirasi masyarakat, Bupati, Provinsi 1, di pusat, berjalan normal, itu butuh berapa waktu kalau menurut saya 10 tahun Pak, 10 tahun. Nggak terlalu panjang ya menurut saya nih ya, karena setelah jadi pun misalnya sudah diketok baru secara pusat, itu namanya kita diasuh dia Pak, kalau bahasa Sunda diasuh dulu Pak, diasuh dulu sama 3 tahun nih Pak. Jadi nggak langsung dilepas begitu saja. Jadi kita apa sih kalau bahasa ininya, kalau bahasa Indonesianya pendampingan ya, pokoknya didampingi dulu sama pemerintah Kabupaten Tangerang sampai betul-betul siap Pak. Kenapa? Kan sekarang begini Pak, sekarang itu banyak misalnya pertanahan lah atas nama Kabupaten Tangerang, kendaraan mobil, motor atas nama Kabupaten Tangerang, kebanyakan dia platnya misalnya sekarang tuh A, ya mungkin itu ada di situ prosesnya itu, kalau tidak salah mencapai 3 tahun setelah diketok palu menjadi daerah Tangerang Tengah Pak. Gitu. Jadi tadi yang 10 tahun itu yang Bang Haji maksudkan mulai stabil benar gitu. Ya betul ya. Tadi pertanyaan saya adalah kira-kira kalau dari 4 tahap itu ya 3 sampai 5 tahun. Ya betul. Cuma kan ada persoalan di pusat bahwa masih terjadi moratorium. Iya betul. Tapi bagus menurut saya jawaban teman-teman, selalu mengatakan bahwa harus dipersiapkan sebelum dibuka kan nggak masalah. Iya. Kira-kira begitu ya Pak? Dan saya berharap ada undang-undang khusus untuk mana yang harus dipekarkan, mana yang harus digabungkan. Karena begini juga Pak, kalau moratorium langsung dicabut, itu jelas membebankan APBN. Tapi kalau itu harusnya, misalnya daerah Tangteng nih, memang cukup banget nih. Itu ada undang-undang khusus oleh DPR pusat. Mudah-mudahan nih segera disahkan juga, termasuk Bogor Barat. Punten Pak, itu Bogor Barat Pak, dari Jasinga sampai ke Jonggol, luar biasa.
ya kan? Nah, tapi kalau misalnya moratorium langsung dicabut, banyak sekali yang mau main memekarkan. Itu juga menurut saya tidak sehat. Makanya kenapa ada moratorium zaman Pak SBY? Itu Pak salah satunya tadi, ketika moratorium sudah dicabut, pengen mekar semua. Terjadi euforia. Iya, betul ya. Tidak memenuhi syarat. Iya. Tapi ya harapannya tadi bahwa tetap pemerintah pusat harus selektif. Iya, betul. Artinya mungkin tidak semua, tapi sepanjang itu memenuhi syarat. Iya, betul. Memang layak untuk itu. Iya. Artinya kan gini, kita bercermin pada DOB tingkat provinsi di Papua. Iya, betul. Memang moratorium, tapi kan ada 4 provinsi yang lahir. Iya. Tentu dengan catatan. Iya, betul. Baik Pak Haji, mungkin masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan Tangerang Tengah ini? Baik, terima kasih Bung Sahri Rasid. Pertama, saya terima kasih sudah berkunjung ke Base Camp 7 ini. Saya selaku, kalau katakanlah penerus generasi, ini generasi keberapa saya? Generasi yang kedua apa yang ketiga ya? Setelah Pak Ismet dilanjutkan dengan Pak Jaki, saya berharap nanti ada pilkada Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan yang menjadi bupati pun siapa saja harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, mendukung ke daerah DOB Tangerang Tengah. Terus siapapun yang menjadi gubernur Banten terus juga mendukung. Nanti mudah-mudahan kalau sudah dari kabupaten ke provinsi Banten, nanti tinggal ke pusat. Dan mudah-mudahan tadi kata Bapak ada selektif. Jangan semuanya. Kalau saya berharap sih ada undang-undang khusus yang boleh dimekarkan yang mana, yang digabungkan yang mana. Jadi mudah-mudahan siapapun nanti presidennya juga, ya kan, tidak menjadi beban APBN. Dan saya terima kasih. Saya tetap semangat. Saya berharap di usia saya sekarang ini sama dengan Pak Bupati. Bupati ingin ada kenangan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Ulama tadi, Pak Kiai Baihuni, saya juga sama ingin ada kenang-kenangan menghantarkan Tangerang Tengah menjadi daerah otonomi baru. Terima kasih. Terima kasih Bang Haji. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Haji Endang Iskandar. Menarik sekali bagaimana cita-cita beliau mengantarkan daerah otonomi baru Tangerang Tengah ini. Kita berharap apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Tangerang Tengah ini bisa segera terwujudkan. Sekian podcast kami. Kita jumpa lagi di podcast lainnya. Terima kasih.